Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner. Jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh masyarakat, politisi, dan tentunya pelaku usaha di Kalimantan Utara. Nah, kali ini saya kembali berjumpa dengan Bang Surya Nata Islami, ya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara, KPU Kaltara. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita akan mencoba bincang-bincang mengenai persiapan menjelang pemilu 2024, meskipun masih cukup panjang, 2-3 tahun, tapi aroma tahun politik sudah mulai terasa. Apalagi kemarin KPU juga sudah melaunching, tahapan pemilu sudah dimulai. Nah, mungkin dari Bang Surya, gimana di Kalimantan Utara, apa sudah mulai terasa atau sudah mulai dimulai tahapan pemilu ini? Baik, terima kasih Bang. Kehormatan buat kami penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kalimantan Utara, diberikan ruang kesempatan untuk bisa berdiskusi, silaturahmi ke teman-teman Tribun ya. Tentu ini menjadi bekal dukungan spirit buat kami untuk bagaimana mengawal dan melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu di Kalimantan Utara. Alhamdulillah, pasca keluarnya PKPU terkait tahapan, beberapa waktu yang lalu bersamaan kami diundang oleh KPU Republik Indonesia, pimpinan kami di KPU RI, untuk melaksanakan rapat konsolidasi nasional. Sekaligus di dalamnya kita menghadiri launching secara langsung tahapan pemilu 2024. Kemudian KPU Kabupaten Kota itu juga oleh KPU Republik Indonesia diminta untuk juga hadir menyaksikan via online dengan menghadirkan stakeholder dan teman-teman penyelenggara pemilu, termasuk teman-teman partai politik yang ada di daerah untuk menghadiri. Nah, alhamdulillah pertemuan itu menjadi modal awal kami untuk kemudian selanjutnya pasca menghadiri rapat konsolidasi nasional di Kalimantan Utara, kami melaksanakan rapat pimpinan daerah. Kami mengundang teman-teman KPU Kabupaten Kota, semua pimpinan mulai ketua dan anggota, termasuk sekretaris di tingkat kabupaten kota, untuk konsolidasi, menyamakan persepsi dan langkah, intinya menguatkan kembali soliditas dan integritas komitmen kami dalam menyelenggarakan pemilu di Kalimantan Utara. Itu kita sudah laksanakan. Kemudian beberapa hari setelah itu kami juga melaksanakan pembekalan tata kelola pemilu kepada jajaran sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara dan teman-teman KPU Kabupaten Kota Kalimantan Utara, khususnya ASN-nya. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan konsolidasi di tingkat pimpinan, baik di pusat, di tingkat provinsi, menghadirkan kabupaten kotanya, lalu kemudian dukungan fasilitasi ini kan menjadi bagian penting, khususnya di teman-teman sekretariat, maka kita laksanakan kegiatan pelatihan tata kelola pemilu. Artinya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu insya Allah sudah siap. Insya Allah siap. Kalau kita bicara pemilu itu kan banyak melibatkan semua pihak. Ada masyarakat pemilihnya, ada partai politik peserta pemilunya, tentunya juga ada Bawaslu dan semuanya. Nah, sekarang kalau kita bicara tahapan, partai politik kan tentunya nanti kan ada semacam verifikasi, mendaftar dulu verifikasi. Nah, sejauh ini seperti apa Bang, partai politik yang sudah mendaftar nanti kira-kira bulan berapa, dan untuk daerah khususnya Kalimantan Utara itu kapan mulai ada semacam verifikasi gitu? Baik, oleh pimpinan kami di KPU Republik Indonesia, beberapa waktu yang lalu sudah mengundang jajaran pimpinan partai politik di tingkat pusat untuk mensosialisasikan sebelum masuk tahapan pendaftaran, di mana ada yang namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, yang menjadi alat oleh teman-teman partai politik yang harus diikuti, di mana nanti pada saat momentum tahapan di bulan Agustus, pendaftaran ini terkonsentrasi di KPU Republik Indonesia. Jadi DPP partai politik itu akan mendaftarkan
diri mereka untuk menjadi calon peserta pemilu di KPU Republik Indonesia. Berarti masing-masing partai politik mendaftar di KPU Pusat? RI, iya, melalui DPP-nya. DPP-nya, betul. Sipol ini disosialisasikan lebih awal kepada teman-teman partai politik dan calon peserta pemilu untuk mereka menginput seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran. SK baik mulai dari tingkat pusat sampai di jajaran tingkat bawah. Lalu kemudian kepengurusan, kemudian dokumen-dokumen lain keanggotaan juga diinput melalui aplikasi Sipol. Secara online berarti sekarang ya? Iya. Nah, kalau sebelumnya diperlukan operator yang harus disampaikan kepada jajaran KPU sesuai tingkatannya. Kalau ini mekanismenya terkonsentrasi di pusat, DPP mengkonsolidasikan seluruh jajarannya sampai ke tingkat bawah, termasuk siapa-siapa yang dilibatkan untuk operator di masing-masing daerah. Nanti oleh DPP-nya yang menyampaikan kepada KPU Republik Indonesia. Berarti sistemnya dari partai politik sendiri yang mengupload beberapa persyaratan administrasinya itu ya? Ini untuk lebih memudahkan dan lebih menyederhanakan. Betul. Kalau pemilu sebelumnya, Bang, partai politik itu mendaftar ke KPU RI, itu membawa dokumen yang banyak sekali. Iya. Kita bisa bayangkan kalau 10 partai politik saja yang mendaftar, itu dengan membawa dokumen berkontainer-kontainer itu nggak cukup. Sudah berapa? Nah itu pakai itu karena juga menyesuaikan kondisi yang sekarang ini. Kalau 5 tahun yang lalu kan memang kita belum pandemi ya. Betul. Sementara meskipun sekarang udah mulai turun, tapi kan nuansa masa pandemi masih ada. Betul. Apa itu juga bahwa sistem itu yang karena menyesuaikan dengan kondisi gitu? Iya. Sebenarnya Sipol ini bukan sesuatu yang baru, karena kita sudah gunakan pada pemilu 2019 yang lalu. Hanya saja ada pembaruan-pembaruan. Memang kemudian kita menghadapi suasana pandemi yang bukan hanya kita yang mengalami. Ada penyesuaian-penyesuaian di mana memang kita menghadapi pemilihan yang sangat terasa secara langsung itu pada pemilihan serentak 2020 kemarin. Di tengah kekhawatiran publik munculnya klaster baru. Tapi kemudian oleh KPU Republik Indonesia mengkonsolidasikan dengan seluruh penyelenggara sampai ke tingkat bawah. Komitmen tetap menyelenggarakan pemilu ini adalah bagian dari komitmen bersama yang diputuskan secara politik di DPR RI. Ada pemerintah, ada penyelenggara pemilu. Tapi poin yang paling penting pada saat diputuskan itu adalah bahwa penyelenggaraan pemilu atau pilkada 2020 pada saat itu protokol kesehatan menjadi bagian yang paling dikedepankan. Maka komitmen itu kita jaga betul. Kedisiplinan penyelenggara dalam melaksanakan seluruh tahapan dengan memperhatikan protokol kesehatan itu yang tidak bisa ditawar. Di mana contoh penyelenggara kami yang akan melakukan pemutahiran data pemilih door to door, itu seluruhnya kami lakukan rapid test waktu itu. Betul. Jadi dipastikan bahwa mereka benar-benar sehat. Lalu kemudian dibekali dengan alat-alat pelindung alat pelindung APD. Ya betul. Bahkan alat pelindung diri yang pakaian kalau bahasa guyon teman-teman baju astronotnya itu disediakan. Jadi masker, hand sanitizer, itu semua kita kita penuhi. Nah, penggunaan aplikasi Sipol juga ini menjadi bagian yang penting. Selain memenuhi tuntutan bahwa hari ini kita hidup di era teknologi, digital dan online, maka kemudian ini kita sambut juga menjadi bagian yang harus kita gunakan. Nah, kalau bicara teknologi IT, tentunya juga perlu kesiapan, terutama di daerah. Nah, apakah Kaltar sendiri untuk menghadapi Sipol itu sudah secara infrastruktur sudah siap? Iya. Kalau kita melihat proses yang dilaksanakan hari ini, di mana masing-masing partai politik mengkonsolidasikan dengan jajaran tingkatannya di masing-masing daerah untuk mungkin menginput data yang dibutuhkan, atau mungkin dokumen yang dibutuhkan ini terkumpul secara terpusat, baru kemudian di sana yang dilakukan proses penginputan. Secara teknisnya itu oleh KPU RI yang menyampaikan kepada pimpinan. Di daerah memang pengalaman kita 2019 yang lalu, pemilu 2019, terkait Sipol ini kan juga punya keterkaitan dengan akses jaringan. Betul. Memang waktu itu sempat mengalami kendala, tapi dengan pola yang baru ini saya kira mungkin bisa
karena tentu KPU Republik Indonesia menggunakan aplikasi Sipol ini di pemilu 2024 tentu ada perbaikan-perbaikan prosesnya. Kalau pengalaman kita pemilu 2024, pemilihan serentak 2020, di tengah pandemi ada banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan. Umpamanya pada saat sebelumnya kami penyelenggara harus membimtek KPU kabupaten kota itu secara langsung, tatap muka. KPU kabupaten kota kepada PPK-nya, PPS-nya itu juga tatap muka secara luring. Tapi kemudian pada saat pandemi 2020 kita menyesuaikan. Harus secara luring. Karena harus dibatasi, maka kemudian kita laksanakan secara online. Cuman ada kendala dan itu sudah kami sampaikan kepada KPU Republik Indonesia dalam rapat evaluasi beberapa waktu yang lalu. Memang tidak maksimal. Kita menyambut baik penyesuaian itu untuk menghindari pertemuan secara langsung tatap muka. Akan tetapi daerah-daerah tertentu di Kalimantan Utara ini tidak memungkinkan maksimal kita laksanakan karena kondisi jaringan dan medan yang memang belum terjangkau. Tapi kan dengan pengalaman 2020 kemarin kan ibaratnya menjadi bahan evaluasi kita juga, dan 2024 insya Allah kan ibaratnya semi lah, mungkin sebagian secara online, sebagian sudah secara langsung tatap muka. Nah setelah tahapan partai politik mendaftar di KPU Pusat, nanti verifikasinya itu kira masuk tahap masih 2022 ini atau nanti sudah masuk 2023? Iya. Kalau melihat tahapan PKPU yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI, pendaftaran yang dilaksanakan pada bulan Agustus, proses verifikasinya tetap juga akan dilaksanakan di tahun ini. Ya, tapi terus akan berlanjut. Bagaimana mekanisme verifikasinya? Kami tetap menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan kami di KPU RI, karena pemilu secara nasional ini tetap kami tidak boleh membuat langkah sendiri. Harus tetap terkonsolidasikan secara nasional. Langkah yang dilakukan oleh KPU Kalimantan Utara tetap harus berdasarkan arahan dan perintah dari KPU Republik Indonesia. Oke. Kembali soal bahwa pemilu itu melibatkan pemilih ya. Betul. Nah tentunya untuk updating pemilih kira-kira sampai kapan tuh Bang? Apakah nanti kita melibatkan catatan sipil juga, catatan sipil, data BPS dan segala macam. Nah itu data finalnya itu di tahun berapa itu? Ya, ini menarik nih pertanyaan, karena berkaitan juga dengan apa yang kami sudah coba lakukan. Selama ini kita memahami data pemilih itu dimutakhirkan hanya pada saat momentum ada tahapan. Pasca pemilu 2019. Pimpinan kami di KPU Republik Indonesia pada saat itu melakukan evaluasi agar data pemilih ini hadir secara berkualitas dan berintegritas, maka tentu tidak bisa semata-mata menjadi bebannya diberikan kepada penyelenggara. Lintas sektoral kerjasamanya. Kemudian seperti tadi ada data di Sdukcapil, ada data BPS dan lain sebagainya. Maka kemudian lahirlah sebuah kegiatan rutin yang kami lakukan, itu data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang setiap bulannya kita mutakhirkan, di mana KPU Kabupaten Kota itu menghadirkan teman-teman partai politik, teman-teman Bawaslu, di Sdukcapil dan pihak terkait, stakeholder terkait, untuk mendapatkan masukan. Data yang kami sampaikan itu bisa mendapatkan evaluasi masukan. Boleh saja umpamanya di Sdukcapil menyampaikan mereka punya data jumlah warga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal. Nah itu dilaporkan untuk kita validasi lagi. Lalu kemudian kita juga berkoordinasi dengan teman-teman TNI Polri. Yang sudah pensiun. Kenapa? Karena ada teman-teman TNI Polri itu kan memang tidak punya hak pilih ketika mereka masih aktif. Tapi begitu masuk masa pensiun, otomatis mereka sudah punya hak pilih, kan begitu. Nah, termasuk data dari Capil, di mana kita bisa mendapatkan umpamanya ada warga yang sebelumnya memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi karena dinyatakan diterima lolos sebagai anggota TNI Polri, otomatis mereka sudah tidak punya hak pilih. Nah, ini yang kita mutakhirkan terus. Nah, selain itu di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi kita juga melakukan rekap secara nasional, di tingkat provinsi.
Nah, kami juga diminta untuk melakukan rapat per semester dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas untuk melihat data pemilih kita sejauh mana. Nah, alhamdulillah pasca dilantiknya peralihan KPU Republik Indonesia dengan yang sebelumnya dengan yang baru, proses itu terus berkelanjutan, Bang. Lahirlah aplikasi Lindungi Hakmu. Kita bisa lihat di Play Store, kita bisa download aplikasi Lindungi Hakmu ini mengistilahkan data pemilih itu sudah ada di kantong kita masing-masing. Itu kita mendaftar sendiri. Kita misalkan ada anak kita yang sudah masuk usia 17 tahun, mendaftar sendiri atau otomatis masuk di situ? Jadi di aplikasi Lindungi Hakmu itu kita bisa mengubah data kita. Umpamanya ada perubahan data yang harus kita lakukan. Kayak tadi misalkan yang sebelumnya dari TNI Polri sudah menjadi, berarti kita punya hak. Kita ubah di situ. Atau sebaliknya ya. Iya, ada aplikasi untuk melaporkan termasuk untuk keluarga kita. Pun kita bisa mengecek diri kita ini masih terdaftar enggak sebagai pemilih. Atau ada anak kita yang sebelumnya belum masuk usia 17 tahun, kita mau melaporkan nih. Tidak mesti harus langsung datang ke kantor KPU sekarang. Cukup buka aplikasi Lindungi Hakmu, sudah bisa dilaporkan di situ sehingga kami bisa terbantu juga. Nah, nanti ketika masuk di tahapan pemutahiran data terakhir, pemutahiran data pemilih yang dilakukan door to door. Nah, ini kan bisa lebih dikuatkan validasi. Artinya ini kan juga informasi kepada masyarakat bahwa tadi ada aplikasi Lindungilah Hakmu. Jadi silakan upload di Play Store ya. Di Play Store. Nah, sebenarnya menariknya gini, Bang. Kenapa saya tanya tadi? Karena kan jangan sampai ketika sudah dekat-dekat ada indikasi, wah ini ada pengerahan, pendataan dan sebagainya. Kalau kita bisa sinergi dengan misalkan catatan sipil, kita kan tahu nih berapa jumlah anak kita yang kira-kira tahun 2024 ini sudah masuk di usia 17 tahun untuk pemilih. Ini kan ketahuan, jadi terukur. Nah sekarang misalkan gambaran sekarang berapa, Bang, jumlah pemilih di Kaltara ini? Kalau kita kan belum sampai 600-an sekian. Belum. Kalau misalkan ada tambahan sampai 2004 ada tambahan sekitar 50 ribuan. Kita 500-an hampir mencapai 600-an. Kalau kita lihat tahapan pemilihan serentak 2020 kemarin. Nah, memang itu data ini kan dinamis, Bang. Dia ada data yang keluar, ada data yang masuk. Nah, makanya kemudian kita sepakat menghadirkan aplikasi Lindungi Hakmu ini untuk mengurangi kegaduhan pada saat tahapan. Jangan lagi kemudian nanti ada yang teriak, kenapa saya tidak terdaftar? Nah, ini kan kita buka sengaja kita daftar atau ada penambahan daftarkan sendiri. Makanya kemudian teman-teman partai politik juga kita libatkan sebagai peserta pemilu agar mereka bisa mengecek juga konstituen mereka yang mungkin namanya belum masuk atau terdaftar. Kami juga perlu melakukan sinkronisasi. Beberapa waktu yang lalu kami diberikan data oleh KPU Republik Indonesia untuk dilakukan pemutahiran secara langsung. Ada data yang kami dapatkan dari BPS umpamanya, yang coba kami sandingkan karena kita tidak ingin ada laporan informasi bahwa si A meninggal, tapi ternyata ketika kita turun ke lapangan orangnya masih hidup. Nah, ini betul-betul harus difaktualkan. Nah, ini menjadi bagian penting untuk kita memastikan agar tidak langsung asal coret, karena ini menjadi bagian yang sangat penting untuk melindungi hak warga untuk menentukan hak pilihnya. Karena ada nantinya ada verifikasi faktual itu. Betul, ada verifikasi faktual. Dan data itu akan semakin akurat kalau semua punya peran aktif. Nah, kami menemukan umpama begini, di data kependudukan ada warga yang masuk tetap di dalam data pemilih kita dinyatakan masih hidup. Faktanya mereka sudah meninggal. Nah, untuk menyatakan orang yang meninggal itu kan harus didukung oleh dokumen-dokumen. Biasanya keluarganya melapor, diterbitkanlah akta kematian. Fakta yang sering kita temukan di lapangan, di data itu yang bersangkutan masih hidup. Di data kependudukan itu. Kenapa? Karena memang keluarga tidak melaporkan dan tidak mendapatkan. Bukannya itu sudah otomatis
terdata di catatan sipil ya? Kenapa? Kayak misalkan lahir, meninggal itu nggak otomatis di catatan Maksud saya sipil. begini, Bang. Di data dia masih hidup. Data kependudukannya dia masih aktif. Hanya saja ketika tidak ada laporan pihak keluarga kepada Disdukcapil, otomatis kan datanya dinyatakan masih hidup. Iya. Nah, ini yang kadang kita ketemu di lapangan, faktanya orangnya sudah meninggal. Cuma tidak ada dukungan dokumen pendukung, umpamanya akta kematian. Biasanya itu diurus kalau pihak keluarga punya kepentingan urusan pasca kematian. Tapi biasanya kalau nggak ada kepentingannya nggak diurus. Urusan warisan baru. Nah, jadi itu yang juga penting kita sampaikan. Akurasi data ini menjadi penting untuk menjadi perhatian bersama. Artinya ini lebih kembali kepada kesadaran politik masyarakat juga kan. Jadi mungkin masyarakat yang memang pengen berpartisipasi harus proaktif mendaftarkan diri kalau memang udah masuk di usia pemilih. Termasuk juga tentunya juga peran serta partai politik tadi. Nah, caleg-calegnya sebenarnya kan ini kesempatan menarik juga kan. Kalau memang dia ingin mengakomodir calon-calon pemilih mereka, tentunya kalau masyarakat yang belum tahu diberi kesadaran, kalau perlu dia bantu mendatakan di aplikasi tadi. Bahkan kenapa aplikasi Lindungi Hakmu, insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan mensosialisasikan dengan teman-teman partai politik untuk ini bisa disampaikan atau diluaskan informasinya kepada konstituen mereka. Nah, ini terus-menerus kami lakukan supaya kemudian pihak partai politik dan teman-teman stakeholder yang lain punya kepentingan bersama untuk menghadirkan data pemilih yang berkualitas ke depan. Ya, terutama tadi teman-teman milenial yang tadi ketika nanti udah masuk di usia 17 tahun kan otomatis dengan sendirinya dia kan punya hak pilih. Nah, tentunya tadi apakah perlu nunggu proses punya KTP dulu atau misalkan kalau saya udah usia 17 tahun kemudian mendaftar di aplikasi itu udah cukup? Iya. Jadi begini, Bang. Biasa menjelang masuknya proses untuk kita lakukan mengurus data pemilih ini, ada tahapan di mana pemerintah menyerahkan daftar potensial penduduk potensi pemilih itu kepada kami. Jadi orang yang hari ini belum berusia 17 tahun tapi sudah terbaca nanti pada saat pemilu dia sudah masuk. Itu sudah kita bisa dapatkan dari pemerintah. Lalu kemudian data pemilih pemutakhiran berkelanjutan yang setiap bulan rutin kami lakukan, itu termasuk kita bisa membaca berapa kategori jumlah pemilih milenial kita nanti. Lalu termasuk hari ini kami berkonsentrasi juga memastikan, tentu berkoordinasi pihak terkait, melakukan pendataan berapa pemilih disabilitas. Jadi pemilu ini tentu juga harus memberikan perhatian khusus kepada teman-teman pemilih disabilitas. Ini menjadi bagian penting untuk pada pemilu di TPS kami bisa memberikan pelayanan lebih maksimal. Umpamanya penempatan TPS yang ramah disabilitas kan begitu. Hanya saja memang ada kendala yang kami temui di lapangan. Ada warga kita, keluarga yang mungkin malu untuk menyampaikan kondisi keluarganya yang disabilitas. Menurut kami ini bukan aib. Justru kami ingin memberikan bantuan pelayanan secara khusus. Bahkan saya sudah minta kepada teman-teman penyelenggara seperti di pemilihan serentak 2020, teman-teman disabilitas pada saat datang ke TPS harus diberikan pelayanan khusus, prioritas. Jadi berbeda dengan teman-teman yang lain. Memang beberapa kami berdiskusi dengan terutama komunitas-komunitas disabilitas kan kadang mereka kan kadang tidak dilibatkan. Mungkin bagaimana Bang Surya misalkan untuk mendata teman-teman disabilitas di Kaltara itu juga melibatkan komunitas-komunitas atau organisasi disabilitas yang ada di Kaltara gitu, Bang? Iya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sejak pasca pemilu 2019 kami bertemu dengan teman-teman kelompok disabilitas yang awalnya mereka punya organisasi masih berinduk ke Kalimantan Timur. Alhamdulillah ketika mereka datang ke kami diskusi, kami fasilitasi akhirnya membentuk forum untuk disabilitas di Kalimantan Utara sendiri. Di kantor KPU kita juga undang dari pemerintah khususnya Dinas Sosial untuk kemudian kita bersama-sama membantu ini. Pentingnya, jadi kami ingin
pemilu kita itu ramah disabilitas. Yeah. Ya, tentu data ini harus akurat kalau kemudian ada kerjasama. Nah, selain kami sudah membentuk di mana teman-teman disabilitas itu sudah punya komunitas sendiri, di pemilu dan pemilihan serentak beberapa waktu yang lalu, kami punya program membentuk yang namanya relawan demokrasi. Relawan demokrasi melibatkan semua pihak. Iya, ada banyak segmentasi di situ, termasuk teman-teman disabilitas. Jadi ketika sosialisasi kepada teman-teman disabilitas ini yang kami libatkan untuk membantu mensosialisasikan di mereka, termasuk segmentasi teman-teman media juga ada untuk relawan demokrasi itu, sehingga membantu meluaskan informasi. Makanya menjadi penting sekali data ini. Kami terus-menerus melakukan faktualisasi terkait data itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami baru saja ketemu dengan teman disabilitas untuk mencocokkan data yang kami punya dengan yang teman-teman punya. Karena ini masih tahap awal, artinya pemilu baru akan dimulai, tahapan akan dimulai. Tentunya bagaimana kita merangkul masyarakat supaya aktif ikut berdemokrasi juga gitu Bang. Nah, kalau kita tadi bicara kembali ke partai politik, apa sih yang harus disiapkan teman-teman di partai politik di daerah khususnya ketika nanti akan ada verifikasi faktual dari KPU gitu? Iya. Partai politik ini kan harus memenuhi ketentuan syarat, mereka punya anggota berapa, itu diatur dalam undang-undang. Nah, tentu kami berharap rekrutmen yang dilakukan oleh teman-teman partai politik terhadap keanggotaan itu betul-betul faktual. Kenapa? Karena ini akan kami lakukan verifikasi secara langsung di lapangan ketika sudah masuk tahapannya. Karena boleh jadi seperti pengalaman pemilu sebelumnya, ada verifikasi yang kami lakukan, sampling yang diberikan oleh KPU RI, lalu kami turun ke lapangan menemukan masyarakat yang di dalam dokumen administratif dinyatakan sebagai anggota partai politik. Tapi fakta di lapangan mereka menyatakan kami bukan. Nah, kami kan harus menyampaikan apa adanya. Nah, sehingga pola-pola rekrutmen yang berintegritas ini punya implikasi yang bagus juga kalau pola rekrutmennya baik. Termasuk kami menghimbau, mudah-mudahan teman-teman juga sudah melakukan ikhtiar terbaiknya. Mari hadirkan calon-calon terbaik. Sepakat. Ditawarkan kepada masyarakat bahwa ini bisa memberikan harapan baru terhadap aspirasi yang ada di masyarakat. Daripada orang-orang yang diberikan amanah untuk menjadi calon anggota legislatif itu adalah orang-orang yang terbaik. Sehingga nanti pada saat gilirannya di pemilunya, masyarakat tidak ragu lagi, mereka tahu siapa dan bagaimana cara memilih yang terbaik. Betul. Kalau kita menyiapkan pilihan terbaik, tentunya masyarakat juga akan memilih sesuatu yang terbaik. Betul. Dan hasilnya kan juga kualitas yang terbaik juga. Ini juga menjadi penyadaran kepada masyarakat juga. Pemilu ini kan tujuannya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita salah pilih kan jadi persoalan di kemudian hari ya Bang. Alhamdulillah kami juga punya kegiatan yang di 2022 ini kita luaskan lagi, karena di 2021 kita mulai ada program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi kami semacam pemilihan desa di teladan atau apa? Ada lokus di masing-masing daerah yang nanti kemudian setelah kami lakukan riset di mana lokusnya di daerah itu, lalu kami rekrut kader-kader di desa itu. Ya, jadi itu masing-masing kecamatan satu atau? Untuk sementara sesuai dengan kemampuan anggaran yang dialokasikan. Di 2021 lokus kami baru di dua daerah. Bulungan 1, kemudian di Tarakan 1. Di 2022 ini kami mencoba untuk melengkapi di setiap kabupaten itu semuanya ada. Jadi Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung kita usahakan di 2022 tambah satu-satu lagi. Indikatornya apa itu? Ada beberapa ya. Tingkat partisipasi pemilihnya yang mungkin rendah, kemudian masifnya informasi masyarakat tentang money politik ya, kemudian isu SARA dan lain sebagainya, hoax dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian yang kami perhatikan. Nah, jadi dari beberapa itu
kami putuskan dalam pleno kenapa lokus itu ditentukan menjadi daerah desa peduli pemilu. Nah, setelah itu ditentukan, apa yang kontribusi dari KPU yang bagi mereka? Program ya programnya. Jadi pasca kita menentukan lokus, lalu kemudian kita kerjasama dengan KPU kabupaten kota untuk merekrut kader di lokus itu, di desa itu. Yeah. Setelah dari proses seleksi, Bang. Jadi tidak semua yang daftar kita terima. Jadi kita akan verifikasi juga. Dia dipastikan orang netral. Jadi bukan bagian dari partai politik dan sebagainya. Kemudian kami buat pelatihan. Kita buatkan grup WA juga. Informasi-informasi tentang perkembangan pemilu itu kita sampaikan. Untuk mereka juga menyampaikan kepada lingkungannya. Mereka dapat kayak semacam honor juga atau gimana? Sampai sejauh ini belum. Iya. Artinya memang orang yang benar-benar peduli. Betul. Untuk demokrasi itu ya. Dan kami tidak melepas begitu aja, karena mereka ini bisa kalau berintegritas akan berpotensi kami rekrut menjadi penyelenggara kami nanti. Oke, ya lebih. Di tingkat, artinya ada reward juga kan? Iya. Kadang orang tidak hanya sekedar rela aja, juga perlu ke depannya saya dapat apa nih. Jadi gitu. ada proses kami akan menilai. Iya. Mereka ini layak enggak nantinya untuk kita ajak terlibat menjadi penyelenggara baik di tingkat kecamatan, di desa kelurahan ataupun di tingkat TPS. Iya, oke. Semangat menarik Tribuner, tapi sebenarnya masih banyak yang kita gali termasuk bagaimana penyelenggara pemilu yang dulu sampai banyak yang meninggal ke depannya seperti apa. Tapi ini diskusi next karena ini tahapan masih panjang, jadi ikutin terus nanti diskusi dengan KPU Kaltara tahapan-tahapan termasuk perkembangan apa yang akan terjadi karena kita masih ini 2022, 2023, 2024 masih panjang, masih 2 tahun lagi. Tapi diskusi awal ini kita lebih kepada bagaimana mengenalkan bahwa tahapan pemilu sudah dimulai, persiapan partai politik dan tentunya bagaimana calon-calon pemilih ini segera proaktif. Melalui aplikasi apa tadi? Aplikasi apa tadi? Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Demikian Tribuner. Nah, mungkin sebagai closing statement, Bang, silakan sampaikan ke masyarakat apa yang perlu dilakukan. Kepada seluruh warga Kalimantan Utara, kami menyampaikan bahwa tahapan pemilu kita sudah dimulai. Maka kami mengajak seluruh warga Kalimantan Utara, mari menjadi bagian sejarah demokrasi di Kalimantan Utara. Bukan hanya ikut berpartisipasi memilih pada saat hari H, tapi mari mengawal dan memperhatikan semua proses tahapan. Sehingga kami betul-betul bisa bekerja secara berintegritas untuk menghadirkan pemilu terbaik yang berintegritas ke depannya. Saya kira itu. Iya. Itulah Tribuner, bagaimana kita sebagai masyarakat harus cerdas ya, memilih calon-calon wakil kita yang memang berkualitas tentunya, dan ke depan tadi sampaikan bahwa pemilih yang bermartabat menghasilkan calon-calon wakil kita yang memang tadi yang berkualitas, tentunya imbasnya ke kita sebagai masyarakat Kalimantan Utara. Kita jumpa lagi, pokoknya ini masih panjang ceritanya, tapi untuk kali ini kita lebih bagaimana bahwa tahapan pemilu sudah kita mulai. Terima kasih Bang Surya atas waktunya. Nanti kita akan jumpa lagi, dan kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.